Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anak, anak Muhammad ya. Untuk soal Olimpiade, Olimpiade, apalagi Olimpiade yang sudah masuk ke tahapan jenjang provinsi ya, provinsi. Jadi ada logika-logika yang kemudian menjadi bangunan dasar, bahan baku dasar. Nah, bahan baku dasar. Jadi ada logika yang menjadi bahan baku dasar untuk penyusunan rangkaian komputasi berikutnya. Nah, jadi ini disingkat dalam matematika namanya algoritma, ada rangkaiannya. Jadi bagaimana membangun sebuah algoritma yang baik itu dari pemahaman dasar yang sederhana, baru kemudian bertambah, bertambah sehingga sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, nak, kita mulai dari soal ini ya. Anak bisa lihat, nak, ada beberapa tampilan masalah. Yang pertama ada gambar serba sepatu, kemudian orang ya, kemudian campuran ya, sudah mulai orang campuran dengan sepatu dan seterusnya ya. Nah, sekarang Ya, Pak. soalnya ya, tentu bangunan dasar yang bisa kita telusuri, nah, bangunan dasar yang paling mudah yang bisa kita telusuri adalah menghitung nilai sepasang sepatu. Karena persamaan ini adalah persamaan yang paling sederhana, hanya memuat sepatu. Tiga pasang sepatu nilainya berapa, nak? 30, Pak. 30. Berarti tiap pasangnya bernilai 10. 10. Nah, ini bahan dasar kita berikutnya. Dengan informasi 10 ini, kita bisa kemudian menyelesaikan persamaan kedua. Jadi gini, nak. Nggak bisa mulai ke persamaan kedua tanpa pijakan dari dasar persamaan pertama. Betul nggak? Betul, Pak. Betul ya. Maka kalau sepatu berdasarkan nilai persamaan pertama bernilai 10, maka orang-orang ini nilainya berapa, nak? 5 satu orang. Nah, berarti ini ya, ini ada fakta yang menyakitkan ya. Ada orang yang nilainya lebih rendah dari sepatu. Nah ya, sepatu 10 orangnya 5 gitu kan. Nah, perangkat inilah yang kemudian bisa kita uraikan untuk persamaan yang ketiga. Orangnya 5 kan. Iya, Pak. Nah, kalau orangnya 5 maka sepasang apa ini nama buket ini nilainya berapa, nak? 4. Ya nilainya masing-masing 4. 4 Iya. tambah 4 8 tambah 5 13. Lihat, nak. Dari dasar awalnya sepasang sepatu yang nilainya 10, kita tahu nilai orang ya, kemudian kita tahu nilai bunga. Maka sepasang bunga nilainya 4. Pertanyaannya, berapa nilai persamaan berikut ini, nak? Berapa, nak? 20, Pak. Berapa? 20. 20. 20 itu dasarnya apa, Muhammad? Eh, bentar, Pak. Dasarnya apa? Pastilah dasarnya tetap tidak melanggar kaedah-kaedah yang ada. Misalnya dalam matematika, 6 tambah 5 kali 2 kan nilainya 16 kan? Iya, Pak. Ya, bukan 11 kan? Bukan, Pak. Bukan 22 kan? Ya, harus 16 karena kita mendahulukan perkalian baru kemudian dijumlahkan. Itu kaedahnya. Maka untuk jawabannya berapa untuk soal ini? Oh, 2 kali 5. 15. 15. Kayak mana 15, nak? Tolong bantu, nak. Kan, Coba. kan Kan orang orangnya kan bernilai 5. orangnya nilai 5. Satunya Terus nilai 5.
Habis Mm-mm. itu buketnya tadi kan kalau sepasang 4. Dia Mm-mm. sendiri satu cuma satu dua. Dua kali Ya, 5 10. Itu tambah ya, 5 sepatu. ya, berarti 15. 15 ya. Jawabannya 15. Nah, jadi kan gini, nak, dalam belajar menyelesaikan problem, kamu juga lihat sasaran penyelesaian. Di opsi jawaban, nggak ada tuh 15, nak. Nggak ada 15. Di opsi jawaban itu nggak ada 15. Nah, jadi ya, untuk Olimpiade komputer gitu juga gitu ya. Ada input, eh, input, kemudian ada output hasil. Jadi rangkaian proses yang menjembatani supaya input melahirkan output, ya kan? Prosesnya itu dirancang untuk menghasilkan output hasil yang sesuai dengan kepentingan kebutuhan. Kalau jawabannya 15, ternyata output yang disediakan nggak ada 15. Nah, berarti, nak, prosesnya harus diperbaiki. Bukan 15 hasilnya berarti, nak. Harus ada proses yang diperbaiki. Nah, gimana gimana, nak? Gimana gimana? Silakan, nak. Gimana, nak? Oh iya Pak, Pak. Itu kan Ya. orangnya megang buket juga Pak. Oh iya, betul. Kali ini orangnya Nah, pegang buket, pakai sepatu lagi, nak. heeh. Pakai Oh sepatu iya, lagi. kayak Nah, sepatu. iya, pakai sepatu. Maka orangnya jadi berapa, nak, nilainya nih? Berarti orangnya 5 tambah 5 tambah 2. 5. 12 Pak. Sepatu Tambah kan 5 10, tambah nak. 2. Sepatu kan 10. Oh iya, sepatu. Ya, 10. 10 tambah 15 5 17 berarti Pak. tambah 17. 4. Iya kan? Buketnya kan 2, nak. Bukannya 2 Pak. Ya, Oh, 2 tuh kan? iya, iya. Berarti 19 kali. Baik, Toha sama Hafidz, berapa nilainya, nak? Berapa nilai untuk persamaan yang tanyakan ini? Aktifkan aja mic-nya, nak. Nak Toha, nak Hafiz ya, aktifkan nyetik. Berapa Ya nilainya, Pak. nak? Berapa nilainya, nak? Oke ya, kalau misalnya kekecilan, saya besarkan gambarnya. Saya besarkan gambarnya. Nah, saya coba besarkan gambarnya. Nah, silakan, Hmm, nak. Sepasang sepatu nilainya 10. 48 Pak. Ya. Berapa? 48. 48. Kenapa 48, nak? Dari mana 48 hitungannya? Hitung. 19 kali Dikali 2 2 tambah tambah 10. 10. sepatunya. Sepatunya apakah itu sepasang? Sepasang. Enggak sepasang cuma satu. Jadi 5. Berapa berarti, Ah, nak? Berapa? eh, berarti ada 43. 43. Nah, sekarang ya, jawabannya, nak, 38. Karena secara fakta yang nilainya 10 itu sepasang sepatu, nak. Sepasang sepatu nilainya 10. Tapi kalau sebelah nilainya 0. Bukankah sepatu harus dijual berpasangan? Hmm, Betul nggak, nak? iya, iya. Be- Betul juga. Betul Input ya. sepatu sebelah itu nggak dijual, nggak laku sepatu sebelah. Sepatu itu berpasangan baru laku. Kalau sebelah enggak. Berarti secara algoritmanya nilai sepasang sepatu 10, namun sebelahnya 0, bukan 5. Hmm, iya Pak. Betul kan? Betul Pak. Nah, ini dasar-dasar input yang harus kemudian, nah, ya, supaya kita dapatkan outputnya itu sesuai. Ya, logikanya, kalau sepasang sepatu nilainya 10, maka sebelahnya tidak bernilai 10, 5. Berbeda untuk kasus yang lain misalnya. Misalnya kasus yang lain misalnya 1 kilogram, misalnya 1 kilogram cabai 40.000, maka setengahnya 20.000.
Tapi kalau untuk sepasang sepatu yang nilainya 10, maka setengahnya, sebelahnya tidak bernilai 5. Nah, ini inputnya diperhatikan ya. Ada input yang berbeda. Logis? Ya, Pak. Logis, nak? Logis ya. Ya, Pak. Nah, itu yang pertama ya. Baik anak-anak sekalian ya, saya berkeinginan ya, karena saya memang sedikit kemampuan saya hanya pada bidang penalaran dan logika ya, algoritmanya. Nah, sekarang saya ingin kalian melihat bentuk dari nomor 2. Ya, nomor 2 ya. Ya, memang kesannya matematika, tapi saya ingin kalian lihat input dan outputnya ya. Soal Olimpiade komputer khususnya, betul-betul nak butuh penalaran yang benar. Kemudian melanjutkan pekerjaan kita. Coba Hafiz baca soalnya nak. Nah, Hafiz baca soalnya nak. Ada 4 bilangan asli berurutan, Ya. misalkan A, B, C, dan D. Mm-mm. Sedemikian rupa sehingga membola A Mm-mm. per 2 tambah B per Ah, 3 tambah C per 4 sama dengan D. ya. Tentukanlah nilai dari A tambah B. Baik, sekarang untuk algoritmanya nak, karena kita memang di komputer kan lihat algoritmanya ya. Ada input bahan baku, ada output hasil ya hasil. Berarti outputnya di sini adalah solusi pemecahan masalah ya. Ada proses, ada yang menjembatani antara input dan outputnya, namanya proses. Nah, kalau di Olimpiade komputer itu kan temanya pada prosesnya, ya, pada prosesnya. Maka soal matematika ini kita ubah ala logika algoritma komputer. Anda sekalian, bukankah inputnya yang pertama adalah keterangan bahwasanya A, B, C, D, E adalah bilangan asli? Betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Bilangan asli itu nak secara strukturnya ada dua. Ada bilangan asli yang ganjil dan ada bilangan asli yang genap. Betul? Betul, Pak. Secara susunan, ganjil dan genap akan berselang-seling seperti satu ganjil, dua genap, tiga ganjil, empat genap, lima ganjil, dan seterusnya. Iya apa enggak, nak? Iya, Pak. Ya, artinya apa di sini? Artinya, nak ya, artinya di setelah genap pasti ganjil atau bahasa lainnya, sebelum genap pasti ganjil. Tidak mungkin ada bilangan genap yang setelah sebelumnya juga genap. Betul apa enggak? Betul, Pak. Betul. Betul, Jadi Pak. setelah ganjil harus genap. Setelah genap harus ganjil. Itu karakter inputnya karena dia bilangan asli. Ya kan? Betul nggak, nak? Iya, betul, Pak. Input berikutnya adalah input dari keterangan soal di mana A, B, C, D adalah bilangan asli yang berurutan itu. Kesimpulannya, nak, kesimpulannya, kalau A-nya ganjil, A-nya ganjil, maka dipastikan B-nya harus Genap. genap. Atau sebaliknya, nak, A-nya genap, maka B-nya harus Ganjil. ganjil. Sekarang pertanyaannya, apa prosesnya? Prosesnya adalah dijumlahkan. Prosesnya dijumlahkan. A dijumlah dengan B. Apa solusinya? Apa outputnya? Solusinya apa? Kalau kita lihat kemungkinannya A ganjil, B genap, maka secara proses, apa hasilnya, nak? Ganjil tambah genap.
Ganjil, Pak. Ganjil, Pak. Ganjil tambah genap. Hasilnya apa? Ganjil. Ganjil. Proses berikutnya. A-nya genap, B-nya ganjil. Apa jadinya? Genap tambah ganjil. Ganjil, Pak. Ganjil. Ganjil, Pak. Kesimpulannya, apapun bentuk prosesnya, maka penjumlahan dua bilangan asli yang berurutan, hasilnya harus Ganjil, Pak. Ganjil. ganjil. Apakah karakter itu ada pada 48? Nggak ada, Pak. Enggak ada. 50? Tidak ada, Pak. 52? 53 yang ada, Pak. 54. Maka jawabannya apa? 53. 53. 53. Itu prosesnya, nak. Prosesnya begitu ya, hasilnya 53. Gitu kan? Iya, Pak. Nah, Ya, itu Pak. ada algoritmanya, nak. Maka manfaatkan inputnya, keterangannya, empat bilangan asli berurutan. Karena bilangan aslinya berurutan, maka dipastikan posisinya genap, ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, atau ganjil, genap, ganjil, genap. Maka setiap kita menjumlahkan dua bilangan yang berurutan itu, maka dipastikan hasilnya kita akan mendapatkan status bilangannya ganjil. Itu outputnya. Paham? Paham, Paham, Pak. Pak. Alhamdulillah. Nah, itu tema-tema yang mungkin ya dari sisi logika saya ingin Ananda bisa maksimalkan, ya, bisa maksimalkan. Baiklah ya, kita sekarang lanjut ke tema soal berikutnya. Nah, ini nak. Nah, tolong baca Ananda Muhammad Nur Wahid ya, soal nomor 3 ini. Silakan nak. Diketahui ABC dan DEF adalah Hmm. bilangan yang terdiri dari tiga angka atau digit. Ya, Sehingga ABC ditambah DEF sama dengan 1000. Jika ya, ABCDE atau F tidak satu pun yang sama dengan nol, maka nilai ya. terbesar dari ABCD A tambah B tambah C tambah D adalah Ya, jadi tidak ada satupun ya, tidak ada satupun dari A, B, C, D, E, F sama dengan nol. Maka berapakah nilai terbesar dari A tambah B tambah C tambah D? Saya nak minta kalian coba kerjakan sisi input dan outputnya serta prosesnya. Ini sederhana ya, memang kajian kita kesempatan pertama ini yang sederhana-sederhana dulu. Coba silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan, Nak. Silakan. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Berapa? Dan saya juga bantu tuh. Ada opsi jawabannya. 25, 26, 27, 28. Atau bukan salah satu dari 25, 26, 27, dan 28. Silakan, Nak. Silakan, Nak, ya.
Tes. Ya, ya, silakan. Nak. Muhammad, Nur Wahid, Toha, dan Hafiz sudah ada yang menemukan jawabannya, nak? Apakah 28, Pak? Berapa? 20? Eh, nah, 8. 28. Ya, bagus, Toha ya. Baik, sekarang saya coba, nak ya, menampilkan sisi algoritmanya tadi ya. Iya, ada inputnya, ada bahan dasarnya, nak. Bahan dasarnya adalah angka ya. Karena tidak ada yang nol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini bahan dasarnya, bahan bakunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu ya. Ya, Pak. Sekarang prosesnya, nak ya, prosesnya adalah A, B, C ditambah dengan D, E, F, hasilnya menjadi 1.000. Hasilnya menjadi 1.000. Nah, A, B, C tambah D, E, F sama dengan 1.000. Nah, jangan lupa, nak, bahwasannya secara struktur inputnya C dan F itu adalah satuan. B dan E adalah puluhan. Betul? Ya, Pak. Betul. A dan D, A dan D adalah ratusan. Karena tidak menggunakan angka nol berarti dipastikan, nak, C tambah F, C tambah F ya. Prosesnya, nak, C tambah F itu harus 10. Betul nggak? Karena Betul, proses Pak. perhitungannya akan mendapatkan satuan nol. Karena tidak boleh nol C dan F-nya, maka C tambah F-nya harus 10. Dengan catatan, kalau 10 yang ditaruh nol, maka simpan satu kan? Gitu kan, nak ya? Berarti B tambah E harus 9, Pak. Pandai, Masya Allah, bagus. B tambah E-nya 9. Bagus sekali, nak. B tambah E 9. Sekali lagi, simpan satu lagi. Berarti apa lagi? A tambah D harus 9 juga. Iya, Masya Allah, bagus. A tambah D juga harus 9. Betul kan? Betul, Pak. Ya, Alhamdulillah. betul, Pak. Nah, sekarang anak lihat. A tambah D berapa? Dua, Pak. 9. 9. Ya kan? A tambah D 9. Yang belum tahu nilai apa, nak? B dan B tambah B dan C. C. Intinya apa? Apa pertanyaannya? Proses apa yang diinginkan? Proses yang diinginkan menghasilkan output yang terbesar. Kalau kita menginginkan A tambah B tambah C tambah D menjadi nilai yang terbesar, sementara A tambah D-nya sudah jelas 9, berarti cara membesarkan C, nah perhatikan, nak, cara membuat C sebesar-besarnya, berarti kecilkan F sekecil-kecilnya. Pertanyaan saya, nak, berapa nilai F yang paling kecil? Silakan, nak. F sama Berapa dengan nih? satu, sedangkan Iya, C-nya 9. F-nya 1, C-nya 9. Gitu kan? Iya, Pak. Ya, betul kan? Betul ya? Ya, Pak. Betul. Sekarang kalau F-nya 1, nak.
F-nya 1. Kita pingin paling ini juga, paling besar juga nilainya. Berapa nilai E-nya supaya B-nya paling besar? 1, Pak. 1 juga. Ya, 1 juga. Berarti B-nya berapa, nak? 8. B-nya 8. Sudah dapat itu, nak. Di mana A tambah D sama dengan 9, kemudian C sama dengan 9, tapi B-nya 8. Maka jumlah seluruhnya 9 tambah 9 tambah 8. Berapa, nak? 9 tambah 26, 9. Pak. Ya, maka jawabannya 26. Kan gitu. Kan gitu kan? Iya, iya, Pak. Ya. Sementara kejadiannya banyak, ya. Kejadiannya banyak. Ya, kejadiannya banyak. Maka nak kan sebenarnya karena kejadiannya banyak, sebenarnya fakta ini bisa kita selesaikan dengan eksperimen sederhana. Bisa bereksperimen saja, misalnya A, B, C, A, B, C, karena nggak boleh pakai nol ya. Dipilihkan angka terbesar yang mungkin. Berapa? 889. Karena nggak boleh pakai nol. Ya, 889. Berarti tambahkan berapa supaya jadi 1000? Tambah 111. Iya kan? Iya, Pak. Iya, iya, Pak. Maka didapatkanlah jumlah dari A tambah B tambah C tambah D-nya sebagai output yang diharapkan 26 gitu, nah. Betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Kalau ada pertanyaannya diubah sedikit, nah, diubah sedikit. Ditanya, masih dengan tidak boleh pakai nol. Pertanyaannya, berapakah nilai A tambah B tambah C tambah D yang terkecil? Nah, berapa, nak, yang terkecil? Coba, berapa yang terkecil, nak? Kalau yang terbesar A Ber- tambah B berarti tambah C. tinggal Dikurang berarti 15, tinggal Pak. dibalikkan yang ini. Iya, Dikurang dibalikin. 15 berarti 11. Ah, dibalikin 11. Plus. Kalau tadi pakai ini, kan ini dipakai tadi, ya kan? A, B, Ya. C, D. Nah, sekarang pakainya gini ya, yang bawahnya. A, ya, A, B, C, D-nya yang di atas. Kan bisa, tinggal dibalik saja formasinya, nak. Betul apa enggak? Betul, Betul, Pak. Pak. Nah, bagus, bagus. Alhamdulillah ya. Baik, nah ya, ini kita masih punya waktu 7 menit. Nanti ya, kita jeda sebentar. Ya, nanti saya kirim link Zoom yang kedua, insya Allah ya. Baik, nak, kita masih punya waktu sekitar 7 menit. Mungkin masih bisa untuk soal selanjutnya ya. Nah, ini soal selanjutnya nomor 5, nak. Nomor 5. Coba baca soalnya Toha, nak. Nomor 5, nak. Dua bilangan dikatakan bilangan mirror jika salah Ya, satu bilangan diperoleh dari yang lainnya dengan membalik urutan digit. Misalnya ya, 1, 2, 3, dan 3, 2, 1. ya, Jika sepasang bilangan mirror dikalikan menghasilkan 1, 7, 3, 4, 8, 4, ya. maka jumlah kedua bilangan mirror tersebut adalah. Ya, pertanyaannya berapa jumlah dari sepasang bilangan mirror itu, nak? Jadi mirror, ya, bilangan mirror ini sering muncul juga di soal kita ya, di soal Olimpiade komputer ya. Mirror itu artinya cermin. 1, 2, 3, 123. Karena 3 paling dekat dengan cermin, maka tiganya di depan, duanya tetap di tengah, satu yang awalnya jadi ratusan, sekarang jadi satuan. 123 mirror dengan 321. Sekarang, jika sepasang bilangan mirror dikali hasilnya 173.484, pertanyaannya, berapa jumlah, ya, nah ya, berapa jumlah dari kedua pasangan mirror itu? Silahkan dicoba kerjakan. Silahkan, nak.
Baik ya, silakan dikerjakan. Definisi mirror tadi sudah jelas ya. Kalau 2, 3, 4, mirrornya 4, 3, 2. Ya. Ratusan bertukar posisi menjadi satuan, satuan menjadi ratusan. Sementara untuk puluhannya tetap. Untuk puluhannya tetap. Silakan, Nak. Silakan. Kira-kira idenya apa? Muhammad Nur Wahid, idenya? Belum dapat, Pak. Ananda Toha, idenya apa, Nak? Hmm. Jadi saya lihat dulu dari yang angka satuan dari hasil sama Oh, bagus, angka yang bagus. paling depan itu 1 dengan 7. Bagus, 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 bagus. Hafiz apa, Nak? Ya, silakan ya. Sudah bagus ya. Berarti ya, inputnya, inputnya ya, saya bantu sedikit. A, B, C, mirrornya C, B, A. Kalau dikali A, B, C dikali C, B, A, maka hasilnya menjadi 17.473.484. ABC dikali CBA menjadi 173.484. Kesimpulan yang pertama, perkalian satuan dan satuan sesama satuan akan menentukan satuan dari hasil. Kesimpulannya C kali A, ya, inputnya C kali A, prosesnya kali, maka hasilnya, outputnya akan menghasilkan bilangan berakhir dengan angka 4. Ya, berakhir dengan angka 4. Boleh dilanjutkan idenya, Nak? Baik ya, Nak, waktunya 1 menit lagi. Silakan kalian catat soalnya ya.
kita istirahat kurang lebih 10 menit biar saya bisa menyiapkan Zoom yang baru ya. Silakan dicatat nak sambil menunggu akhir ya. Saya ingin sekali nak sedikit mewarnai kalian dari sisi logika penyusunan algoritma ya yang sederhana dari sesuatu yang bisa kita jadikan bagian dasar dari penyelesaian masalah yang kita inginkan. Nak. Ya, saya izin ya, kita tutup dulu sesi Zoom yang pertama ini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.